Seharusnya tidak turut menyudutkan, tidak turut membantu menyajikan informasi dan pengetahuan seputaran wartawan, dunia media, berita, hiburan, dan seni. Selamat datang di rumah sederhana saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai rekan-rekan. Ya, ini menarik ini. Sebenarnya ini masih ada kaitan dengan pertanyaan tentang postingan saya sebelumnya, yaitu apakah di dalam persidangan terbuka wartawan itu dilarang untuk mengambil foto, gambar, audio, visual gitu. Sementara kan sidang kan terbuka. Boleh, dalam perma itu boleh, tidak dilarang, cuma harus seizin. Ya agak-agak gimana ya saya bicaranya, tapi memang harus seizin. Itu berdasarkan peraturannya, langsung peraturan dari Mahkamah Agung ya. Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2020. Itu ya, jadi intinya harus seizin hakim atau hakim yang memimpin persidangan, dan izin itu, di garis bawah, izin itu bisa dilakukan hanya sebelum sidang dimulai. Baik, aturan tetap aturan. Kita rekan wartawan ya, mau tidak mau harus mengikuti aturan tersebut. Begitu rekan-rekan. Baik, pertanyaannya, kalau di lapangan salah satu pers disudutkan sama pihak tertentu dan kita pers ada di situ, kira-kira kita mendengar lebih baik diam atau membela yang menyudutkan pers? Mohon bantuan jawabannya, Bang. Wah, ini pertanyaannya tajam juga ya, tajam, menggigit, menggelitik saya juga gitu ya. Jadi begini, rekan-rekan wartawan di luar sana ya, saya tidak mengajari, tapi di sini saya menjawab pertanyaan dari rekan saya yang ada di Jambi. Ya, kita ngopi dulu. Kita ngopi dulu, jangan di skip ya video ini ya, biar lebih menarik gitu kan. Baik, kalau terkait pertanyaan tadi, yaitu kita harus membela menyudutkan pers, mohon bantu jawabannya ya Bang. Kalau saya berpesan pada rekan-rekan, ya saya rekan yang ini saja ya, rekan yang lain saya tidak berani. Senior saya di sana banyak. Saya baru pemula. Saya adalah wartawan baru yang baru belajar dan ingin terus belajar untuk lebih baik. Jadi seorang wartawan itu seperti apa sih? Karena apa? Menyandang kata wartawan bagi saya sulit sekali ya. Bukan sulit ya, tapi memang itu adalah berat. Jadi kalau saya pribadi, atau bolehlah kalau saya dianggap selaku ketua PWI Kota Jambi bersikap, kalau saya bersikap atas ini adalah seharusnya rekan kita dibela. Dibela di sini bukan membela yang salah, tapi saya ingatkan bukan membela yang salah. Dalam arti kita seharusnya tidak turut menyudutkan gitu, tidak turut membantu ada pihak yang lain misalkan menyudutkan rekan kita, ya kita jangan turut membantu dong. Ya apa gunanya kita dalam satu profesi gitu. Kalau misalkan kita menyudutkan juga, membantu menyudutkan juga, artinya kita sama saja dengan yang menyudutkan kita juga gitu. Kalau menurut saya, mengapa harus saling menyudutkan seperti itu? Ya mungkin dibela gitu, dibela, disela gitu kan. Misalkan kalau keterkaitannya dalam hal, banyak hal ya keterkaitan. Rekan wartawan itu kan banyak hal tentunya. Nah ya, dibelanya bukan membela yang salah. Saya kasih garis bawahi, bukan membela yang salah. Apakah pernyataan saya berbelit-belit? Rasanya tidak ya. Tapi kita jangan turut menyudutkan juga gitu. Kalau memang rekan kita salah, ya kalau kita yang mendengar, kalau menurut saya ada lebih kepada mengingatkan rekan kita. Mungkin rekan kita salah nih, diingatkan mungkin supaya untuk diam, atau untuk mengkode lah. Rasanya rekan-rekan wartawan lebih paham. Mungkin ini rekan-rekan nih, saya anti sekali kalau wartawan cari muka ya gitu ya. Sekarang ada rekan wartawan yang lain disudutkan, terus yang lainnya itu cari muka gitu. Bung, kalau cuma sekedar nyari muka, tidak perlu di depan orang ramai gitu ya. Berdua aja gitu ya, berdua aja lebih baik kan.
ya, karena bebas untuk mencari muka, menjilat gitu, bebas. Mohon maaf ya kalau kata-kata saya agak sedikit menyinggung ya. Tapi saya menjawab ini ya, saya menjawab ini. Walaupun kan kita salah, seharusnya kita punya trik dan teknis. Kalau juga kita ikut akhirnya membantu jawaban, ada suara dari kita, berarti kita juga menyudutkan rekan kita. Jadi dalam satu hal, berbagai macam kondisi, mungkin kita harus bisa saling mengerti. Ada wilayah-wilayah yang sangat menurut saya adalah, kalau bahasa saya adalah wilayah yang angker gitu ya. Wilayah yang angker itu adalah ada aturan dan tatib-tatib yang begitu banyak di wilayah-wilayah tertentu. Tatib itu berlaku untuk kita rekan wartawan. Nah, kalau itu berlaku untuk kita rekan wartawan, tentunya kita harus saling support. Bagaimana caranya kita bisa saling menguatkan gitu ya. Kita harus saling menguatkan. Saling menguatkannya seperti apa gitu. Saling menguatkan punya cara dan punya trik kan gitu ya. Punya cara dan punya trik. Rekan kita salah ya, kita bisa menyela, membantu rekan kita supaya jangan jangan larut dengan kesalahannya. Ya diingatkan secara perlahan. Kemudian tidak perlu juga kita harus membela orang yang dalam arti orang yang menyudutkan rekan kita. Kita, kalau saya boleh mengutip pernyataan dari senior media dulu yang pernah saya dengar gitu ya, dan itu selalu saya pegang, tidak ada yang bisa menyelamatkan wartawan itu kecuali dirinya dan Tuhan. Jadi tubuh wartawan itu hanya ya tubuh wartawan ini saja gitu ya. Jadi hanya bisa menyelamatkan diri kita itu ya diri kita dan Tuhan gitu. Jadi jangan jangan apa ya, kita tidak ada gitu dah. Jadi siapa lagi antar kita orang media, kita harus saling menguatkan. Bukankah begitu rekan-rekan? Jadi media itu gitu ya. Ada suara-suara sedikit, suara tangisan ya, biasa ya di sini YouTuber kampung ya begitu. Baik. Jadi begitu ya. Ini ini menyentil saya gitu. Tapi saya tidak tahu ya. Ini tetap dalam praduga. Saya tidak tahu ini dalam posisinya seperti apa. Jadi cuman kalau tadi ada kata-kata saya adalah kalau untuk mencari muka berdua saja dalam muka umum itu dalam tanda kutip, dalam arti kalau misalnya di suatu pihak tertentu. Saya ini kan tidak tahu nih. Kita praduga tak bersalah saja ya, karena dalam posisinya pasti beda-beda. Peristiwa ini pasti beda-beda gitu ya. Kita pasti beda-beda. Tapi intinya adalah yang membantu kita ya saling sesama rekan pers. Kita harus saling menguatkan. Begitu ya rekan-rekan. Oke, itu apalagi ya. Itu saja sih pertanyaannya. Jadi itu yang bisa saya jawab untuk rekan saya atas pertanyaannya yang sudah sempat mengirimkan pesan kepada saya media sosial maupun yang langsung dengan pesan singkat kepada saya. Ya itu yang bisa saya jawab. Gitu ya. Kalau sikap saya seperti itu. Bukankah begitu? Semoga bermanfaat. Ambil yang baik-baiknya saja ya pernyataan saya. Jika ada pernyataan saya yang tidak berkenan jangan diambil-ambil, tapi intinya adalah itu semua bentuk sikap siapa saja boleh bersikap, siapa saja boleh berbicara kan gitu. Tapi rasanya apa yang saya sampaikan jelas adanya, itulah adanya. Baik, terima kasih. Bye bye rekan-rekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.